Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam keadaan sehat walafiat, dan marilah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita bisa mengenal Islam, iman, dan ihsan. Pada perkuliahan sejarah pemikiran ekonomi Islam ini, kita akan melewati beberapa pertemuan, ada 16 pertemuan, sudah termasuk UTS dan UAS. Namun sebelum kita memulai mata kuliah ini, marilah kita berniat, karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap sesuatu pekerjaan itu tergantung terhadap niatnya. Oleh karena itu dalam kita belajar, kita harus memiliki niat yang baik, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Niat agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Niat agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sebelum belajar selalu berniat seperti ini bunyinya. Marilah kita berniat seperti Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hadza ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa al khair ibtiga wajhillah wa maradati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perjalanan akademik saya, perjalanan saya dulu sebelum kuliah di Al-Ahqaf University di Hadramaut, Yaman. Saya mondok di dua pesantren. Pertama adalah di pesantren Al-Falah, Telanakan, Pamekasan. Kemudian melanjutkan di pesantren Darul Lughah wa Dirasat Al-Islamiyah, ini di Pamekasan juga, di Akor, Palengaan, Pamekasan. Pada tahun 2009, saat itu umur 17 tahun, saya melanjutkan S1 di Fakultas Syariah wal Qanun atau Faculty of Sharia and Law di Al-Ahqaf University Hadramaut, Yaman. Kemudian melanjutkan lulus 2014 dan melanjutkan S2 di Magister Syariah di Universitas Sunan Giri, Surabaya, lulus 2016. Kemudian setelah itu 2016 bulan Juli saya ke Al-Azhar University Kairo dan mendapatkan syahadah Fid Dirasat Al-Islamiyah pada 2020 kemarin. Dan saat ini saya sedang menyelesaikan S3 atau PhD di Islamic Reveal Knowledge and Heritage di International Islamic University Malaysia. Dan saat ini sedang menulis disertasi, sedang finishing, mohon doanya semoga cepat selesai. Dan selama saya kuliah, alhamdulillah oleh Allah diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara di konferensi internasional seperti misalnya di Vrije University Amsterdam. Ini saya mengangkat tema tentang Islam Nusantara dengan pendekatan filosofi of Islamic Law. Kemudian setelah itu 2018 kemarin saya presentasi tentang pesantren di Universidad Autónoma de Madrid, Spanyol.
Kemudian 2018 bulan September sampai Oktober saya di Turki menghadiri dan menjadi berbicara tentang Pancasila di International University for Renewal Istanbul, Turki. Kemudian sejak 2019, kemudian setelah itu ini adalah perjalanan singkat saya. Semoga teman-teman mahasiswa bisa termotivasi untuk kuliah tidak hanya di dalam negeri, akan tetapi sudah bisa juga mempelajari Islam, mempelajari ekonomi Islam dari sumbernya langsung, seperti di Turki misalnya, atau di Kairo, atau di Casablanca, di Maroko ya. Kemudian mata kuliah ini menyajikan sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa, khususnya dari masa Rasulullah SAW, kemudian masa Khulafa ar-Rasyidin, sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian era ulama klasik, ulama salaf, hingga ulama kontemporer. Pertama adalah bagaimana mahasiswa menerangkan tentang dasar dari terbentuknya teori ekonomi Islam, kemudian mampu menjelaskan konsep pemikiran Islam dan fase-fasenya, kemudian mampu menunjukkan problematika pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa, kemudian yang keempat adalah mampu menjelaskan dan memahami pemikiran ekonomi Islam dari masa Rasulullah SAW hingga masa kontemporer. Kemudian mata kuliah ini ada 16 pertemuan ya. Kemudian ketidakhadiran ada 3 kali. Jika tidak hadir maka harus izin. Kemudian keterlambatan adalah 10 menit. Kemudian untuk media pembelajaran ini ada e-learning YIN Madura, ini merupakan media pembelajaran yang wajib bagi mahasiswa. Kemudian WhatsApp Group, ini media pembelajaran pendukung. Kemudian YouTube juga menjadi media pembelajaran pendukung. Ini adalah silabus sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pertama adalah menjelaskan tentang Islam dan perkembangan pemikiran ekonomi. Kemudian beberapa fase sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kemudian perekonomian pada pemerintahan Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin. Kemudian menginjak pada pemikiran ekonomi pada masa salaf atau klasik ya, pada masa keemasan Islam, yaitu pemikiran ekonomi menurut Abu Yusuf, ini pada 113 sampai 182 Hijriah. Kemudian pemikiran ekonomi dari Asy-Syaibani, ini masa selanjutnya yaitu 132 hingga 189. Kemudian masa pemikiran ekonomi Abu Ubaid dan Yahya bin Umar. Ini masa setelahnya abad ketiga ya. Kemudian pemikiran dari ekonomi Imam Al-Mawardi, ini masa keempat, abad keempat ya. Kemudian pada abad kelima yaitu kita akan mempelajari menyelami pemikiran ekonomi menurut Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian pada abad selanjutnya, abad ke-7, kita akan mempelajari pemikiran ekonomi menurut Ibnu Taimiyah dan Imam Asy-Syatibi. Kemudian pada abad ke-8, kita akan mempelajari pemikiran ekonomi dari Ibnu Khaldun. Ini seorang ulama Tunisia. Kemudian selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi dari Al-Makrizi. Kemudian pada pemikiran ekonomi kontemporer masa kini seperti misalnya Abul Alal Maududi, Muhammad Bakir Sadr, Umar Kapra dan Manan dan seterusnya. Ini adalah silabus yang akan kita pelajari pada 16 pertemuan ke depan, dan akan di pertemuan ke-8 akan ada UTS, dan pertemuan ke-16 akan ada UAS.
Sedangkan referensi yang harus kalian punya, harus kalian pelajari adalah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ini karya dari Karim ya. Kemudian sejarah ekonomi pemikiran Islam dari Is Amalia, sejarah pemikiran ekonomi Islam dan tantangan ekonomi dari M. Umar, dan masa depan ilmu ekonomi sebuah tinjauan Islam. Ini juga karya dari Umar. Kemudian Al-Muwafaqat fi Ustaz Syatibi, ini karya Imam Syatibi. Kemudian langkah sejarah pemikiran ekonomi karya Nur Hamid. Kemudian ekonomi Islam pengantar analisis kesejarahan dan metodologi, ini karya dari Arif Hutoro. Kemudian yang perlu kalian pelajari dari pendukung dari literatur berbahasa Inggris yaitu Syariah, Law and Introduction, ini karya dari Muhammad Hashim Kamali. Kemudian Tarikh Tasyri' Al-Islami, ini literatur berbahasa Arab dari karya dari Syekh Muhammad Al-Khudri Bik. Kemudian Tarikh Tasyri' Al-Islami karya Mana Al-Qattan. Kemudian Maqasid Ekonomi Syariah dari karya sahabat saya Dr. Muhammad Mufid ya. Ini adalah sekilas tentang sejarah orientasi ya. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Selamat belajar, matur sekelangkong, selamat mengarungi pelajaran mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Semoga sukses selalu, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bitaufiq wa najah, wallahul muwaffiq ila thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.